tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin menemukan berbagai dugaan kecurangan yang sangat masif tersebar di berbagai daerah. Menurut Anies, sampai saat ini tim hukum Amin di daerah dan pusat masih terus bekerja mengumpulkan semua bukti kecurangan. Baru 8 hari bekerja sudah terkumpul bukti kecurangan luar biasa, gas Anies usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum PKB yang juga Cawapres Muhaimin Iskandar. Saya tidak mau gegabah, tidak akan buru-buru dalam memberikan judgement. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru kita sampaikan langkah. Semua opsi terbuka, tidak ada jalur yang opsinya ditutup, tegas Anies. Bagi Anies, mempersoalkan adanya kecurangan adalah bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemilu agar pelaksanaannya semakin baik. Jika kecurangan dibiarkan, maka akan terulang kembali di masa mendatang. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi tanpa diberi pendidikan politik yang baik sehingga bersikap pragmatis dalam memilih calon pemimpinnya. Pertemuan di Wisma Nusantara kemarin untuk membahas tindak lanjut temuan dugaan kecurangan pemilu 2024 dan langkah yang akan diambil. Diketahui saat ini Nasdem, PKS, dan PKB sebagai pengusung pasangan Amin telah sepakat untuk mendukung penggunaan hak angket di DPR. Bahkan Surya Paloh menegaskan hak angket adalah hak konstitusional. Sayang 1000 kali sayang jika hak konstitusional tidak digunakan, sebab saya selalu mendukung pendekatan konstitusional bukan inkonstitusional, tegas Surya Paloh. Atas pilihan sikapnya tersebut, Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem siap jadi oposisi dan akan konsisten di jalur perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Pengusung Amin telah bertemu dan sepakat untuk mendukung penggunaan hak angket. Namun demikian, Nasdem, PKS, dan PKB masih menunggu tindak lanjut dari PDIP selaku inisiator. Sikap ketiga partai tersebut didasari adanya rumor politik yang menyebutkan jika PDIP akan bergabung dengan Istana sepanjang kursi kabinet yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya, minimal sama dengan yang diperoleh sekarang. Diketahui dalam kabinet Presiden Jokowi, PDIP mendapat 6 kursi menteri, yakni Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jika Jokowi dapat menjamin PDIP akan mendapat jumlah kursi yang setara dalam kabinet Prabowo Subianto mendatang, maka Partai Banteng Moncong Putih itu kemungkinan akan menerima hasil pemilu sehingga tidak ada lagi hak angket di DPR. Artinya isu hak angket digulirkan hanya untuk menaikkan posisi tawar atau bargaining position PDIP di depan Jokowi dan Prabowo. Oleh karenanya Nasdem, PKS, dan PKB menunggu kejelasan sikap PDIP. Sebab tanpa PDIP percuma saja digulirkan hak angket di DPR karena dipastikan kalah suara. Gabungan kursi Nasdem, PKS, dan PKB di DPR hanya 167 kursi dari total 575 kursi. Keberadaan PDIP sangat strategis karena menguasai 128 kursi. Kita menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Nasdem, PKS, dan PKB yang masih konsisten dengan sikap politiknya. Bagi partai politik, kalah menang dalam sebuah gelaran elektoral hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah ketika partai atau politisi tega menggadaikan hati nurani dan suara pendukungnya hanya demi jabatan. Quote kali ini, dalam politik memang tidak ada lawan dan kawan abadi. Tetapi sikap politik tidak bisa
ditawar hanya karena lawan atau kawan. Tetap semangat di jalur perubahan.